Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas prediksi soal pretest PPG tahun 2023. Pertama, saya akan membahas mengenai struktur tubuh tumbuhan. Langsung saja kita ke soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jaringan B adalah jaringan yang masih aktif membelah. Bisa diperhatikan untuk jaringan B. Kemudian, jaringan yang merupakan hasil dari jaringan B adalah A. Jaringan A dan E, B. Jaringan A dan C, C. Jaringan C dan D, D. Jaringan D dan E. Untuk pembahasannya, fungsi dari kambium yaitu bertumbuh keluar untuk membuat flum dan ke dalam membuat silem. Kambium sekunder atau disebut juga dengan kambium gabus atau kambium velogen terdapat pada permukaan batang atau akar yang pecah akibat pertumbuhan sekunder. Kambium gabus ke arah luar membentuk sel gabus, pengganti epidermis, dan ke arah dalam membentuk sel veloderm hidup. Kambium inilah yang menyebabkan terjadinya lingkar tahun pada tumbuhan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu B. Jaringan A dan C. Lanjut kita ke bagian sistem saraf. Untuk soalnya, jalur yang dilalui oleh impuls pada gerak refleks adalah A. Reseptor, kemudian saraf sensorik, otak, saraf motorik, kemudian terakhir efektor. B. Reseptor, saraf motorik, sumsum tulang belakang, yang terakhir efektor. C. Reseptor, saraf motorik, otak, saraf sensorik, yang terakhir efektor. D. Reseptor, otak, saraf motorik, yang terakhir sumsum tulang belakang. E. Reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan yang terakhir efektor. Manakah jawaban yang paling tepat? Untuk pembahasannya, gerak refleks merupakan gerak tiba-tiba tanpa ada pengolahan oleh syaraf otak. Jalur yang dilalui oleh impuls pada gerak refleks yaitu reseptor, kemudian saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan yang terakhir efektor. Soal berikutnya mengenai sistem pernafasan. Untuk pertanyaannya, bagaimana proses penularan COVID-19 ketika batuk, bersin, atau bicara? Nah, di sini untuk pembahasannya, saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas, saat itulah udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Soal berikutnya, sebelum dan sesudah melakukan olahraga, biasanya dilakukan pemanasan dan pendinginan dengan menarik nafas dalam-dalam. Hal tersebut untuk mempersiapkan energi dan mengurangi rasa lelah. Nah, rasa lelah tersebut disebabkan oleh apa nih kira-kira? Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk berkontraksi, otot memerlukan tenaga atau energi yang tersimpan di dalam sel-sel otot. Otot dalam keadaan bekerja juga menghasilkan zat sisa yang disebut asam susu atau asam laktat. Nah, asam laktat ini akan dibawa oleh darah untuk dibuang ke luar tubuh. Akan tetapi, asam laktat tersebut juga dapat tertimbun dalam otot sehingga menimbulkan rasa kelelahan atau pegal-pegal. Keadaan ini sering terjadi saat kita melakukan kerja yang berat. Untuk menguraikan asam laktat diperlukan oksigen yang cukup banyak. Penggunaan oksigen yang banyak dalam waktu singkat
menyebabkan nafas terengah-engah. Nah, jadi pada intinya, rasa lelah tersebut disebabkan oleh asam laktat yang tertimbun dalam otot. Soal berikutnya, organ pernapasan yang dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan bercabang dua menuju paru-paru ke kanan dan kiri adalah A. Trakea, B. Bronkus, C. Bronchiolus, D. Alveolus. Manakah jawaban yang paling tepat? Kita ke pembahasan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Jadi jawabannya yaitu B. Kemudian soal berikutnya, kelainan pada sistem pernapasan. Di sini pernapasannya kelainannya berupa TBC dan pneumonia. Nah, TBC langsung kita ke pembahasannya. TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin pengidap TBC. Bakteri TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi bisa juga menyerang tulang, usus, atau kelenjar. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Nah, langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TBC yaitu dengan menerima vaksin BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Adapun pneumonia atau paru-paru basah adalah peradangan atau pembengkakan kantung udara di dalam paru-paru atau alveolus yang disebabkan oleh infeksi. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Infeksi yang ditimbulkan pneumonia bisa terjadi pada salah satu maupun kedua paru-paru. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan maupun pus atau dahak purulen. Penularannya bisa terjadi ketika seorang yang terkena kondisi ini bersin atau batuk. Nah, jadi nanti dalam soal itu ada mengenai kelainan pada sistem pernapasan. Kalian bisa baca-baca atau cari sumber referensi lain mengenai kelainan sistem pernapasan yaitu TBC dan pneumonia. Kemudian soal berikutnya mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut. Bagaimana proses terjadinya pernapasan dada dan proses terjadinya pernapasan perut? Kita bahas dulu pada pernapasan dada. Di sini ada inspirasi pada pernapasan dada. Bisa kalian perhatikan di gambar. Pertama udara masuk, kemudian tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada membesar. Sedangkan untuk ekspirasi pada pernapasan dada, yang pertama itu volume rongga dada mengecil, tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi, kemudian udara keluar. Untuk pernapasan perutnya, yang pertama itu inspirasi, udara masuk, kemudian otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Untuk proses ekspirasinya, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, kemudian udara keluar. Jadi bedanya antara pernapasan dada dan pernapasan perut, pada pernapasan dada itu menggunakan tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut itu menggunakan otot diafragma. Jadi bisa dibedakan ya antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian kita beralih ke materi mengenai sistem gerak. Apa itu pengertian dislokasi? Dislokasi merupakan masalah pada tulang berupa bergesernya tulang dari sendi atau posisi yang semestinya.
Penyebab utama dislokasi adalah cedera atau trauma yang disebabkan oleh benturan keras. Contohnya, ketika seseorang terjatuh, tertabrak, atau bentuk trauma lainnya yang bisa menyebabkan benturan keras. Faktor resiko dislokasi yang pertama itu olahraga seperti basket, sepak bola, senam, atau gulat. Kemudian yang kedua itu ada kecelakaan kendaraan bermotor. Yang ketiga itu keturunan yang dipengaruhi oleh kondisi ligamen yang lebih lemah sejak lahir. Kemudian nomor 4 itu orang lanjut usia karena mudah jatuh. Yang kelima itu ada anak-anak oleh karena melakukan aktivitas fisik yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa dislokasi itu merupakan masalah pada tulang berupa bergesernya tulang dari sendi atau posisi yang semestinya. Kemudian soal berikutnya atau pembahasan berikutnya mengenai fungsi ion K pada kerja otot. Itu kira-kira untuk apa tuh ion K itu? Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Selain menyehatkan tulang, fungsi kalsium atau ion K itu juga berperan dalam kontraksi otot. Berdetaknya jantung juga menjadi salah satu proses kontraksi otot yang didukung oleh kalsium. Ketika saraf merangsang otot, kalsium pun dilepas. Akibatnya, protein dalam otot bisa berkontraksi. Selanjutnya, otot akan rileks saat kalsium dipompa keluar dari otot. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi ion K itu pada kerja otot itu menyebabkan otot akan kembali menjadi rileks. Kemudian soal berikutnya, pada organ sistem pencernaan manusia terdapat otot polos yang membantu organ tersebut bekerja. Pernyataan yang sesuai tentang otot polos adalah A. Otot polos berbentuk memanjang dan involuntir. B. Otot polos berbentuk gelendong dan voluntir. C. Otot polos berbentuk gelendong dan involuntir. D. Otot polos berbentuk cabang dan voluntir. Nah, di sini akan dibahas mengenai beberapa perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pertama kita akan membahas mengenai letaknya dulu. Letak pada pembedanya yang pertama itu kita bahas mengenai letak. Nah, otot polos itu terletak pada dinding lambung, usus, dan organ dalam lainnya kecuali jantung. Ingat ya, otot polos itu terletak pada dinding lambung, usus, dan organ dalam lainnya kecuali jantung. Kemudian otot lurik itu terletak pada rangka. Jadi otot lurik itu melekat pada rangka. Sedangkan otot jantung itu terletak pada jantung ya. Untuk jumlah intinya, otot polos itu mempunyai 1 inti, otot lurik itu banyak intinya, sedangkan otot jantung itu hanya 1 juga, seperti otot polos. Kemudian bentuknya gimana sih? Nah, untuk otot polos itu berbentuk gelendong, sedangkan otot lurik berbentuk silindris memanjang, otot jantung itu berupa silindris bercabang. Nah, kemudian ada strukturnya. Untuk otot polos mempunyai struktur polos, namanya juga otot polos ya. Kemudian untuk otot lurik mempunyai struktur bergaris, dan yang terakhir ada otot jantung strukturnya berbentuk bergaris. Untuk tipe kerjanya, otot polos itu involuntir, artinya dia tidak sadar ya. Sedangkan otot lurik itu voluntir, kemudian otot jantung itu involuntir. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini yaitu otot polos berbentuk gelendong dan cara kerjanya itu involuntir. Jawabannya yang C. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.